Alright guys, balik lagi sama kedua sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 258 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Mono mengungkapkan identitas Huang, hal itu langsung menarik perhatian Yulong dan Qi Hong. Pasalnya setelah Huang berhasil menekan pemimpin domain asing alias Wuren, Huang telah memiliki julukan sebagai dewa pembantaian wilayah perbatasan langit merah, bahkan menjadi tulang punggung kekaisaran. Di saat Xiao sendiri merasa bingung dengan kedua pria tersebut, serta mereka datang bersama rombongan keluarga Jin dan keluarga Wang, dia justru dihampiri oleh para jenius yang berbondong-bondong mendekatinya. Bahkan 3 wanita bersaudara dari keluarga Wei juga merasa kagum dengan bakatnya. Sementara itu, ketika Mono terlihat kebingungan entah keberuntungan apa yang membuat Xiao memiliki penggemar baru, Chow Yuseng justru mengatakan, tidak dimangsa saja sudah menjadi keuntungan bagi penggemarnya. Oleh sebab itu, dia meminta Mono untuk mengawasi Huang, sementara dirinya berniat untuk menikmati hidangan. Tapi sayangnya, seorang penjaga langsung menghentikan tindakan Chow Yuseng dengan alasan kalau dia tidak memiliki surat undangan. Sementara itu, melihat Xiao bersama semut tanduk langit, meski Yulong mengetahui banyak ahli kuat gugur sebelum mewariskan garis darah keturunan di pertempuran era Asian Immortal, namun dia juga memahami kalau garis keturunan semut tanduk langit masih memiliki darah paling murni, sehingga menjadi sebuah keberuntungan untuk 9 langit. Di waktu bersamaan, mereka dikejutkan mendengar kerusuhan antara Chow Yuseng dan penjaga Danau Biluo, sehingga King Xiao langsung mengatakan bahwa dirinya lah yang membawa Chow Yuseng menghadiri konferensi jenius. Meski penjaga tersebut merasa bersalah serta meminta maaf, namun melihat Huang membawa semut kecil, dia justru beranggapan kenapa bisa-bisanya Huang menjadikan semut sebagai hewan peliharaan. Ucapan barusan jelas memancing kemarahan semut kecil dan langsung memberinya sedikit pelajaran. Tidak berselang lama, menyadari kemampuan Chow Yuseng memanglah luar biasa, bahkan layak menghadiri konferensi jenius, Qi Hong tiba-tiba menunjukkan diri dan berjanji akan menyelidiki kasus tersebut dan menjelaskan, pesta kali ini diadakan untuk merayakan keberhasilan mereka merampas benda ajaib dari wilayah asing, bahkan meminta Chow Yuseng untuk tetap berada di tempat ini. Singkatnya, ketika Xiao sedang berdiskusi dengan Chow Yuseng dan merasa janggal soal undangan, serta beranggapan pastilah ada yang sengaja menjebak mereka, bahkan meminta si gendut untuk tidak percaya kepada siapapun di tempat ini, tebakan Xiao langsung terbukti, di mana Jin Zifei langsung menjalankan tugasnya untuk memprovokasi Huang. Bahkan dia mengatakan kalau Huang telah membunuh seseorang di depan umum, serta menegaskan wilayah perbatasan kekaisaran tidak akan pernah dikuasai klan darah pendosa. Tepat ketika Qi Hong baru menjelaskan identitas Jin Zifei, orang ini justru merasa tidak terima identitasnya dibongkar, bahkan secara ugal-ugalan berniat menyerang Chow Yuseng. Namun untungnya Qi Hong dan Yulong segera memblokir serangan tersebut. Dalam situasi seperti ini, Huang justru tidak mengambil tindakan sedikit pun.
dengan alasan klan suci Danau Beluo memiliki sebuah aturan yang tidak bisa dilanggar, sehingga Huang beranggapan kalau Jin Zifei memanglah sengaja memancing emosinya untuk menyerang lebih dulu. Oleh sebab itu, Huang hanya meminta kedua rekannya mengatasi Jin Zifei. Tanpa basa-basi, Zhao Yuseng dan Xiao Jin terlihat memprovokasi Jin Zifei, di mana dia pernah digebukin sama Huang di Ranah Void, bahkan tidak pantas menjadi keturunan Asian Immortal. Merasa kesal dengan bebacot barusan, Zifei lantas menunjukkan tubuh emas untuk baku hantam. Namun lagi-lagi Qi Hong segera menghentikan aksi tersebut. Pasalnya hari ini adalah konferensi para jenius, bukan tempat ajang balas dendam. Bahkan memintanya pergi meninggalkan Danau Beluo. Tidak hanya itu, Yulong sendiri mengancam jika Jin Zifei masih bersikeras membuat onar, maka perjanjian aliansi dengan keluarga Jin akan dipertimbangkan. Ucapan barusan langsung menyadarkan Jin Zifei, sehingga dia memilih cabut dari tempat ini. Hanya saja di waktu yang sama, seorang murid bernama Jin Yun terlihat memprovokasi Huang tidak punya nyali menerima tantangan Jin Zifei dan tiba-tiba... Si Hao menegaskan dirinya hanya menghargai wilayah suci, bukan tidak berani menerima tantangan si bebeduk. Namun dikarenakan mereka saat ini telah meninggalkan Danau Beluo, si Hao jelas bersedia menerima tantangan Jin Zifei. Pada awalnya, Qi Hong berniat menghentikan duel baku hantam. Hanya saja Jin Zan meminta Qi Hong tidak melakukan hal tersebut. Pasalnya Huang telah membunuh seorang murid, sehingga dendam tersebut harus diselesaikan secara pribadi. Oleh sebab itu, Jin Zan menyarankan Qi Hong tidak ikut campur dalam masalah. Di tengah-tengah situasi, serta hari ini bertepatan dengan acara konferensi, Raja Langit lantas memberikan saran untuk memberi ruang kepada Huang dan Jin Zifei. Namun Wang Xi menolak saran tersebut dengan alasan kalau perbatasan kekaisaran memiliki aturan tidak boleh melakukan kekerasan, di mana si pelanggar akan mendapatkan eksekusi hukuman mati dan melibatkan seluruh klan menanggung perbuatan si Hao. Nah, di sini akhirnya terungkap sebuah fakta ya guys ya. Alasan Wang Xi mendukung Jin Zifei karena mendapatkan perintah dari seorang tetua untuk memprovokasi di acara konferensi para jenius. Dengan begitu, Huang akan dikeluarkan dari wilayah perbatasan kekaisaran. Sementara itu, King Xi Hao menjelaskan salah satu aturan di wilayah perbatasan, di mana jika orang tersebut secara sengaja melakukan provokasi atau bebacot melakukan ucapan untuk menantang berduel serta meninggoy di tempat, maka hal itu dianggap kesalahan pribadi. Bahkan semua orang telah menjadi saksi dari kejadian sebelumnya. Tidak kehabisan ide, serta dia sendiri membenarkan aturan tersebut, Wang Xi lantas meminta Si Hao untuk menerima tantangan keluarga Jin melakukan duel baku hantam. Bahkan Qi Hong segera mempersiapkan sebuah altar Beluo sebagai arena pertarungan. Meski Huang menyadari kesenjangan kultivasi tidak bisa membuat kemampuannya menembus pertahanan Jin Zifei, tapi mengingat Kaisar Guntur dapat meminjam kekuatan Dao Langit dan Bumi, Si Hao lantas berniat menggunakan kekuatan tersebut untuk menyelesaikan duel baku hantam. Tidak lagi menandiri, Jin Zifei secara paksa menggunakan tubuh surgawi Fajra Abadi. Meski dengan bantuan kekuatan tersebut, Jin Zifei merasa di atas angin bisa membunuh Si Hao dalam satu kali gerakan. Hanya saja gacon kalian dengan cepat mengaktifkan reinkarnasi 6 jalur sebagai penghubung Kaisar Petir untuk mengendalikan petaka langit. Melihat Jin Zifei dalam situasi terpojok, leluhur ke-12 Wang Yi lantas menyarankan Zifei untuk membakar darah True Immortal dalam tubuhnya, sehingga bisa terbebas dari petaka langit Rana Self-Severing. Meskipun di momen ini, Jin Zifei berhasil membebaskan diri hukuman petaka langit,
serta berambisi membunuh Si Hao. Namun Huang menjelaskan fakta sesungguhnya, di mana tidak ada seorang pun yang dapat menghindari petaka langit. Oleh sebab itu, Si Hao lantas mengeluarkan kolam petir untuk mengujinya. Di saat Jin Zhan berniat memberikan bantuan, Wang Yi segera menghentikan aksi tersebut dengan alasan bahwa Jin Zhan adalah penerus keluarga Jin. Bahkan mereka juga harus tetap menjalankan rencana kedua klan untuk membuat Jin Zhan mencapai ranah tertinggi di antara generasi klan dan menguasai 9 langit. Sementara itu, ketika Si Hao masih menekan Jin Zifei, dia tanpa sengaja teringat ilusi petaka langit, di mana menurut legenda, setiap kali para ahli kuat era Ancient Immortal mengalami terobosan, mereka dipastikan melewati petaka langit. Namun sayangnya, dikarenakan hukum Dao era saat ini tidak seperti zaman kuno, petaka langit benar-benar menjadi sangat langka. Hanya saja Huang tidaklah pernah mengerti kenapa hari ini petaka langit bisa terbuka. Oleh sebab itu, untuk memanfaatkan kesempatan tersebut, Si Hao lantas meminta seluruh jenius tidak mengganggunya selama melakukan pelatihan tertutup. Bahkan dia melepaskan Jin Zifei. Tidak berselang lama ketika Si Hao memulai pelatihan tertutup, Jin Zhan berharap Si Hao tewas di tengah petaka langit. Meskipun dia nantinya berhasil melewati petaka langit, namun Jin Zhan masih memiliki sebuah rencana untuk membalaskan penghinaan hari ini. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 258-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah guys, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Dan kita bahas lagi di hari Jumat depan. Oke lah guys, di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. All of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.